Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat Tuhan limpahkan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Pertama-tama yang saya hormati dosen mata kuliah statistika, yaitu Bapak Kris Wardana Bayu Dewa, MM. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari proposal kami, yaitu tentang least square. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama, Billy Romero Surya Haryanto dengan NIM 7221125. Untuk yang kedua, Lukman Hakiki 7221139. Dan yang ketiga, Rehan Oktauriga dengan NIM 7222136. Untuk yang terakhir, nomor 4, Mauritius Tai dengan NIM 7222146. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Semakin sering kita mempelajari tentang statistika deskriptif, maka semakin banyak pula pertanyaan tentang apa itu statistika deskriptif dan yang terkandung di dalamnya, serta apa saja yang perlu diketahui dalam mempelajari statistik. Dalam kesempatan ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang makalah deret berkala, salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah statistika. Tujuan dibuatnya makalah dan presentasi ini adalah sebagai syarat pembelajaran di kampus dalam mempelajari statistika deskriptif, salah satu mata kuliah UAS statistika, serta dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca untuk meningkatkan pemahaman pada mata kuliah statistika deskriptif, khususnya pada pokok bahasan deret berkala antara lain: A. Pengertian deret berkala. B. Penggolongan gerakan runtut waktu atau komponen deret berkala. C. Ciri-ciri tren sekuler. D. Metode least square. 1.3 Metode penulisan. Metode penulisan yang digunakan adalah dengan pembahasan berdiskusi secara kelompok atau tim berdasarkan studi pustaka atau dari buku dan modul kuliah dan referensi dari buku tambahan lain dan internet. Bab 2 Pembahasan. 2.1 Pengertian analisa deret berkala. Deret berkala atau runtut waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan-urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Jika nilai variabel atau besarnya gejala peristiwa dalam runtut waktu, serangkaian waktu diberi simbol Y1, Y2, Yn, dan waktu-waktu pencatatan nilai variabel peristiwa diberi simbol X1, X2, Xn. Maka runtut waktu dari nilai variabel Y dapat ditunjukkan oleh persamaan Y sama dengan Fx, yaitu besaran nilai variabel Y tergantung pada waktu terjadinya peristiwa itu. 2.2 Komponen deret berkala. Pola gerakan runtut waktu atau deret berkala dapat dikelompokkan ke dalam 4 pola pokok. Pola ini biasanya disebut sebagai komponen dari deret berkala runtut waktu. 4 komponen deret berkala itu adalah A.
tren, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Yang B, variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang C, variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Yang D, variasi yang tidak tetap, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. 1. Gerakan atau variasi tren jangka panjang atau long term movement of secular trend, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, kecenderungan menaik atau menurun, dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Yang kedua, gerakan atau variasi siklis atau cyclical movement of variation adalah gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren. Yang ketiga, gerakan atau variasi musim atau seasonal movement or variation adalah gerakan yang berayun naik dan turun secara periodik di sekitar garis tren dan memiliki waktu gerak yang kurang dari 1 tahun, dapat dalam kuartal, minggu, atau hari. Yang keempat, gerakan variasi yang tidak teratur atau irregular or random movement, yaitu gerakan atau variasi yang sporadis sifatnya. Faktor yang dominan dalam gerakan ini adalah faktor-faktor yang bersifat kebetulan, misalnya perang, pemogokan, bencana alam, dan lain-lain. Variasi tren jangka panjang. Dari gerakan siklis diperoleh titik tertinggi atau puncak dan titik terendah atau lembah. Pergerakan dari puncak ke lembah dinamakan kontraksi, dan pergerakan dari puncak ke lembah berikutnya dinamakan ekspansi. Variasi sikli berlangsung selama lebih dari setahun dan tidak pernah variasi tersebut memperlihatkan pola yang tertentu mengenai gelombangnya. Gerakan sikli yang sempurna umumnya meliputi fase-fase pemulihan atau recovery, kemakmuran atau prosperity, kemunduran atau resesi atau recession, dan depresi atau depression. Variasi musim. Pola musiman juga menunjukkan puncak dan lembah seperti pada siklus, tetapi lamanya variasi musim selalu 1 tahun atau kurang. Variasi fluktuasi tak teratur. Nilai di masa mendatang itu pada dasarnya merupakan nilai time series di masa mendatang, yaitu nilai-nilai yang diharapkan dapat terjadi di masa mendatang dengan dasar faktor-faktor atau nilai-nilai yang telah terjadi di masa lalu. Jika dikaitkan dengan kegiatan bisnis dan ekonomi, analisis deret berkala atau analisis time series seringkali digunakan untuk memprediksi nilai di masa yang akan datang. Dengan diketahuinya nilai di masa mendatang, maka pihak manajemen perusahaan akan dapat mengambil keputusan dengan lebih efektif. 2.3 Ciri-ciri tren sekuler. Persamaan tren, baik persamaan linier maupun persamaan non-linier. Gambar atau grafik yang dikenal dengan garis atau kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Tren juga sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan, misalnya menggambarkan hasil penjualan, jumlah peserta KB, perkembangan produksi harga, volume penjualan dari waktu ke waktu, dan lain-lain. Tren digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting,
Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average dan metode least square. Tren atau tren sekuler ialah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban, dan berkecenderungan menuju ke satu arah. Arah menaik atau menurun umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. 2.4 Metode least square atau kuadrat terkecil. Y sama dengan A0 plus BX. A sama dengan sigma Y dibagi N. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat, dengan Y data berkala atau time series, taksiran nilai tren. A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel waktu atau hari, minggu, bulan, atau tahun. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu X sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka 1. Jarak antara dua waktu diberi nilai 1 satuan. 2. Di atas 0 diberi tanda negatif. 3. Di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap, maka 1. Jarak antara dua waktu diberi 2. Di atas 0 diberi tanda negatif. 3. Di bawahnya diberi tanda positif. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari (2.5) Contoh kasus. Ramalan jumlah tamu Indonesia pada hotel bintang menurut provinsi tahun 2003 sampai dengan 2009 di Aceh. Dari data di samping ini akan dibuat forecast penjualan dengan menggunakan metode least square. Analisis menggunakan metode least square. Untuk mencari nilai A, maka A0 sama dengan 961 dibagi 7, sama dengan 137,28. Untuk mencari nilai B, maka B sama dengan 669 dibagi 28, sama dengan 23,89. Setelah mengetahui nilai variabel A dan B, maka persamaan trennya dapat diketahui, yaitu Y sama dengan A0 ditambah BX, Y sama dengan 137,28 ditambah 23,89X. Dari persamaan fungsi Y di atas, maka nilai tren dari tahun 2003 sampai dengan 2009 dapat diketahui sebagai berikut. Dari persamaan fungsi Y di atas juga dapat disusun ramalan penjualan pada tahun berikutnya untuk dijadikan dasar pembuatan anggaran penjualan. Ini adalah anggaran penjualannya. Y buka kurung 2010 tutup kurung sama dengan 23,89 ditambah 137,28 buka kurung 4 tutup kurung sama dengan 232,84. Tabel berikut adalah lanjutan dari sebelumnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang perhitungannya saja. Untuk A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 2548 dibagi 10 sama dengan 254,8. Untuk B sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan 3050 dibagi 330 sama dengan 9,2
20.242. Untuk Y 254,8 ditambah 9 2442 X. X sama dengan 11. Y 2021 sama dengan 254,8 ditambah 9,24242 dikali 11. Hasilnya 356,467. 3.1 Kesimpulan. Peramalan yang diberikan oleh metode least square dalam data berkala cukup baik. Itu menunjukkan bahwa metode least square merupakan metode yang lebih teliti sehingga sering digunakan untuk menghitung data berkala. Selain itu, metode least square juga dapat digunakan tidak hanya untuk meramalkan penjualan, tetapi berbagai macam peramalan lainnya, seperti perkembangan KB dan perkembangan produksi, dan lain-lain. 3.2 Saran. Pada perhitungan dengan metode least square, tentunya juga diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan. Untuk memperkecil kesalahan pada metode least square, bisa menggunakan Microsoft Excel. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan rekan-rekan sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.